Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan teknik serangan DNS spoofing. Di sini saya menggunakan dua file, yakni Windows XP dengan adaptor Tor-Bridge. Kemudian satunya lagi saya gunakan Kali Linux sama menggunakan adaptor Tor-Bridge. Dan harus tersambung, keduanya harus tersambung ke WiFi. Pertama, kita melakukan cek IP pada Windows XP, apakah mendapat IP dari WiFi atau tidak, dan hasilnya mendapat IP. Kemudian kita uji akses internetnya dengan ping 888 dan hasilnya bisa. Setelah itu kita akan masuk ke Kali Linux-nya untuk melakukan serangan pada Windows XP, yakni serangan DNS spoofing-nya. Pertama kita buka terminalnya, masuk root dengan perintah sudo min I, kemudian masukkan password. Setelah itu masuk ke direktori cd/file/www/html/ untuk mengedit indeks dari web palsu kita hapus indeks aslinya, kemudian kita tambahkan baru. Di sini saya sedikit menggunakan kata-kata saja. Tambahkan dengan perintah echo. Lalu saya menambahkan kata-kata yang nantinya akan muncul pada web palsu kita. Arah panah, kemudian index.html. Setelah itu jalankan dengan perintah service apache 2 start. Kita cek terlebih dahulu di browser Kali Linux kita dengan mengetikkan localhost. Berhasil, web palsu atau web dari Kali Linux sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan mengecek IP dari Kali Linux dengan perintah ifconfig, dan IP eth0-nya 192.168.43.146. Ini adalah IP yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan DNS spoofing. Setelah itu kita buka terminal baru lagi, jangan menggunakan yang lama. Kemudian masuk ke root dengan perintah sudo min I. Masukkan password. Setelah itu ketikkan perintah nano/etc/ethercap/etherdns ether.dns. Di sini adalah tempat untuk menambahkan domain yang nantinya akan kita palsukan, atau domain yang nantinya akan kita alihkan ke web palsu kita. Di atas wildcard in ptr are not allowed kita tambahkan di sini. Di sini saya akan memasukkan mengapa.site. Kita ketik mengapa.site, kemudian tab A, kemudian IP dari Kali Linux kita 192.168.43.146.
Kemudian di bawahnya kita tambahkan lagi bintang, kemudian dot mengapa dot site. A, kita tambahkan IP-nya lagi. Setelah itu kita tambahkan lagi www.mengapa.site. Antisipasi jikalau web menggunakan www, karena ada beberapa web yang menggunakan www dan ada juga yang tidak. Untuk www kita tidak menggunakan A, namun kita menggunakan PTL. IP-nya sama 192.168.43.146. Kemudian kita akan akses mengapa.site untuk melakukan pengecekan dan hasilnya masih bisa. Mengapa.site masih aktif. Setelah selesai mengisi domain, klik Ctrl X kemudian Y lalu enter. Selanjutnya kita akan menjalankan ethercap, yakni tools yang akan kita gunakan untuk melakukan DNS spoofing pada klien. Jalankan dengan perintah ethercap/g, g-nya huruf besar. Kemudian interface-nya kita gunakan ETH0, lalu klik centang untuk melakukan start. Setelah itu klik tombol search untuk scan hostnya, dan kita ada 3 host. 3 host ini yang tersambung pada wifi kita, artinya klien yang tersambung pada wifi kita. Kita tambahkan 192.168.43.49 ke target 2, kemudian 43.1 ke target 1. 43.49 adalah IP dari Windows XP, sementara 43.1 adalah gateway dari Windows XP. Kemudian klik tombol ARP positioning, target, manage plugin, kemudian pilih DNS spoof. Kita jalankan DNS spoofingnya. Selanjutnya kita lakukan pengujian pada Windows XP. Kita buka Internet Explorer-nya, lalu kita coba akses situs mengapa.site, situs yang tadinya kita lakukan DNS spoofing. Dan ya, situsnya tidak muncul, namun web palsu kita tadi yang muncul. Kemudian kita lakukan pada Google Chrome, dan hasilnya juga tidak muncul. Kita lakukan pada Firefox, ya, yang muncul adalah web palsu kita, artinya DNS spoofing berhasil dilakukan. Berikut adalah tampilan setelah kita berhasil melakukan DNS spoofing pada Windows XP. Akan muncul tampilan DHCP pada Kali Linux kita. Cara mengatasi DNS spoofing.
DNS spoofing sebenarnya sangat sulit untuk diatasi. Namun, kita bisa setidaknya meminimalisir atau mencegah terjadinya DNS spoofing dengan beberapa cara berikut ini. Sebelumnya, kita pastikan bahwa DNS spoofing-nya masih aktif. Kita cek pada Mozilla terlebih dahulu. Kita akses situs DNS spoofing masih aktif. Selanjutnya pada Google Chrome. Masih aktif juga. Pertama, kita bisa coba cara ini pada setiap komputer kita, yakni menyalakan firewall. Gunanya adalah untuk memblokir atau membatasi akses dari komputer lain atau klien lain yang bisa dicurigai sebagai penyerang. Masuk pada kontrol panel, Network and Internet Connection, kemudian Windows Firewall. Kita nyalakan Windows Firewall-nya. Kemudian klik OK. Cara kedua, kita bisa menggunakan DNS Google pada IP dari komputer kita. Masuk ke Network Internet Connection, kemudian Local Area Connection, kemudian Property, pilih IP. Pada IP, kita gunakan DNS Google, yakni 8.8.8.8, kemudian 8.8.4.4, kemudian klik OK. Kemudian cara ketiga, kita bisa install aplikasi pemantau ARP, yaitu Decafenet ID. Jika ada ARP yang salah atau diganti, maka akan langsung muncul peringatan. Peringatan ini berisi bahwa biasanya ARP sedang ada masalah atau sedang diganti oleh seseorang yang kita tidak ketahui. Kemudian jika muncul peringatan seperti ini, kita bisa melakukan ARP, kita bisa melakukan perintah pada CMD. Kemudian kita lihat terlebih dahulu IP gateway dan juga MAC address dari komputer klien kita, yakni IP address gateway-nya 192.168.43.1. Kemudian MAC address-nya juga terlihat di situ. Selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan perintah ARP. Perintahnya yakni ARP -s, kemudian IP address kita, kemudian spasi MAC address kita. Setelah itu enter. Kemudian jika sudah, kita akan langsung melakukan pengecekan, mengecek website yang tadinya diserang DNS spoofing, dan hasilnya berhasil diakses. Website sudah kembali normal. Hasil pada Google Chrome juga berhasil diakses website.